Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Ardaneswari Kenlarasati, NIM 4220001, dan teman saya, Desi Fitriani, NIM 4220003. Di sini kami akan menjelaskan tentang nuzulul Quran. Saya akan menjelaskan tentang pengertian nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu tanggal 17 bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril dengan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, beliau sedang berada di Gua Hiro. Saat itu, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadanya dan menyampaikan wahyu tersebut. Nabi Muhammad saat itu hanya seorang diri dan langsung ketakutan. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang dan menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada istrinya, Khadijah. Sejak peristiwa itu, Nabi pun mendapatkan gelar kerasulannya. Rasul adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian nuzulul Quran, berikut ini ada beberapa tahapan nuzulul Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauhul Mahfudz. Yang kedua, Lauhul Mahfudz itu Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah di Samawut Daunya atau langit dunia secara sekaligus. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke dunia secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Yang berikutnya ada periodisasi nuzulul Quran. Di periode pertama ini diketahui bahwa Muhammad SAW pada awal turunnya wahyu pertama, yaitu Iqra, belum menjadi rasul. Beliau baru merupakan seorang nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterima. Baru setelah turun wahyu kedua, beliau ditugaskan untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang diterimanya. Setelah itu, kandungan wahyu ilahi berkisar dalam 3 hal. Yang pertama, pendidikan bagi Rasulullah SAW dalam membentuk kepribadiannya. Yang kedua, pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai sifat dan af'al Allah. Misalnya surat Al-Alaq, surat ke-7 yang diturunkan, atau surat Al-Ikhlas. Yang terakhir, keterangan mengenai dasar-dasar akhlak Islamiyah, serta bantahan-bantahan secara umum mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah ketika itu. Periode kedua, sejarah turunnya Al-Quran berlangsung selama 8-9 tahun, di mana terjadi pertarungan hebat antara gerakan Islam dan Jahiliyah. Gerakan oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara dan sistem untuk menghalangi kemajuan dakwah Islamiyah, dimulai dari fitnah, intimidasi, dan penganiayaan yang mengakibatkan para pengaut ajaran Al-Quran ketika itu terpaksa berhijrah ke Satyah, dan pada akhirnya mereka semua termasuk Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Pada masa tersebut, ayat-ayat Al-Quran di satu pihak selisih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipil pengautnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu, seperti
ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu, agama dengan hikmah dan tuntunan yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik, dengan cara sebaik-baiknya. Periode ketiga. Pada masa periode ketiga ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu presentasi besar karena pengaut-pengautnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib, yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Periode ini berlangsung selama puluhan tahun, di mana timbul bermacam-macam peristiwa, problem, dan persoalan. Di samping itu, secara silih berganti, terdapat juga ayat yang menerangkan akhlak dan suluk yang harus diikuti oleh setiap muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki satu rumah selain rumahmu kecuali setelah minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Demikian ini lebih baik bagimu. Semoga kamu sekalian mendapat peringatan. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dalam proses penwahyuannya, terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di antaranya, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Mengenai hal ini, Nabi mengatakan, Ruhul Qudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi. Kadang pada keningnya berkeringat meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Kadang unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi, tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar sebagaimana rupa aslinya. Itu penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.